Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Staf kantor pos yang mencuri uang BLT ratusan juta dan menganiaya atasannya ditangkap polisi. Lupa cabut kunci kontak, sepeda motor dibawa kabur pencuri dalam hitungan detik. Takut ditindak, sejumlah pengendara motor memilih putar balik dan masuk ke jalan lorong. Pengendara mobil di Makassar menjadi korban pemalakan oleh sekelompok orang yang diduga juru parkir liar. Kelompok itu kerap meminta uang secara paksa, bahkan melempari mobil jika pengemudi menolak. Setelah video pemalakan viral, polisi menangkap 2 pelakunya. Kelompok juru parkir liar menghalau laju mobil di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Makassar. Pelaku berdiri tepat di depan mobil setelah pengemudi menolak memberikan uang. Peristiwa pemalangan ini terjadi pada 24 November lalu. Warga sempat merekam aksi tersebut dan membagikannya ke media sosial karena resah. Kelompok juru parkir liar yang berjumlah 4 orang itu dilaporkan sering melempari pengguna jalan, merusak helm pengendara serta meminta uang dan rokok secara paksa. Tahan kendaraan apa, dia lempari orang batu, segala macam. Akhirnya ada beberapa warga, termasuk yang punya toko itu, mengusir. Karena takutnya terjadi apa-apa di jalan. Dengan masyarakat yang pengguna jalan itu takut. Setelah videonya viral, unit Jatanras Polrestabes Makassar segera bertindak. Polisi meringkus 2 pelaku saat kembali beraksi di lokasi yang sama pada Kamis 26 November. Polisi menangkap Ikram yang baru berusia 13 tahun. Barang bukti berupa uang pecahan kecil dan kaleng lem disita polisi. Kaleng lem diduga digunakan pelaku untuk menghisap zat adiktif. Satu pelaku utama yang terekam dalam video bernama Firda, seorang wanita berusia 30 tahun. Kini telah diserahkan ke Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Makassar. Firda diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan sedang hamil 7 bulan. Hasil setelah tiba di TKP, anggota saya berhasil mengamankan seorang pelaku, di mana pada peristiwa sesungguhnya itu ada 4 pelaku sebenarnya yang terlibat di situ. Salah satunya adalah wanita, sebagaimana yang nampak dalam video viral tersebut. Pelaku lainnya yang tidak terlihat atau tidak nampak dalam rekaman video video pengendara itu berada di bagian samping dan belakang mobil. Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan tindakan serupa untuk mencegah tindak kriminalitas yang membahayakan pengguna jalan. Hingga kini 2 pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pegawai kantor pos yang merampok dan menganiaya kepala kantornya sendiri ditangkap polisi. Pelaku ini nekat membawa kabur uang bantuan langsung tunai senilai 600 juta rupiah. Supriyanto Gasing hanya bisa pasrah saat tim Satuan Reskrim Polres Takalar menangkapnya. Karyawan kantor pos cabang Takalar ini tertangkap saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Desa Bontolangkasa, Goa pada Minggu malam. Supriyanto ditangkap usai diduga kuat merampok dan menganiaya kepala kantor pos, Suwanto Tahir. Penganiayaan terjadi pada Jumat malam di Kecamatan Patalasang, Takalar. Pelaku menganiaya korban secara brutal menggunakan palu, tabung alat pemadam api ringan, dan senjata tajam. Penganiayaan terjadi ketika korban berusaha mempertahankan uang BLT ratusan juta rupiah yang akan disimpan di berangkas. Korban mengalami luka berat dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar untuk perawatan intensif. Ironisnya, modus pelaku nekat menganiaya kepala kantornya karena tergiur melihat uang BLT yang jumlahnya begitu banyak. Pelaku mengaku membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dari tangan pelaku, polisi menyita sisa uang hasil kejahatan sebanyak 433 juta rupiah dari total 600 juta rupiah yang dibawa kabur. Selain uang, polisi juga menyita palu, apar, sepeda motor yang digunakan beraksi, serta telepon genggam milik korban sebagai barang bukti. Modusnya yaitu pelaku tergiur melihat uang banyak di
Brankas. Kalau sementara barang bukti yang kita amankan dari pelaku 400 juta 333 rupiah. Berarti sebagian sudah dipakai, Pak ya? Ya. Dari 600 itu. Atas perbuatannya Supriyanto dijadikan tersangka dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Takalar. Sebelumnya, seorang kepala kantor PT Pos Indonesia cabang Kabupaten Takalar diduga dirampok oleh stafnya sendiri. Insiden ini terjadi saat korban hendak menyimpan uang bantuan langsung tunai senilai ratusan juta rupiah ke brankas. Warga Kecamatan Patalasang, Takalar, Sulawesi Selatan mengevakuasi Suwanto Tahir ke rumah sakit karena mengalami luka serius usai dianiaya oleh karyawannya sendiri. Kepala kantor PT Pos Indonesia cabang Kabupaten Takalar itu diduga dianiaya saat mempertahankan uang bantuan langsung tunai senilai ratusan juta rupiah pada Jumat malam. Kunci brankas kak, langsung na hantam dari belakang, pas na hantam dari belakang, baru na tikam nga. Mungkin mau itu, lihat itu uang banyak itu lindasin, begitu. Disinyalir, aksi nekat terduga pelaku dipicu niatnya untuk membawa kabur uang bantuan tersebut. Pas stop di sini juga Pak ya? Terduga pelaku di bagian antaran ya sebagai koordinator antaran. Tapi diduga ini uang ada yang dia bawa kabur Pak ya? Belum tahu Pak. Usai mendapat laporan, petugas melakukan olah TKP. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang senilai ratusan juta rupiah yang masih berada di brankas. Sejumlah petugas bersenjata diterjunkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Sementara tim Resmo Polres Takalar terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang melarikan diri. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Personel Batalion C, pelopor Sat Brimopda Sulawesi Selatan berjibaku bersama warga lokal membangun jembatan penghubung antar desa. Pembangunan itu merupakan tindak lanjut dari instruksi lisan Presiden Prabowo Subianto saat puncak peringatan Hari Guru beberapa waktu lalu. Sejumlah personel Brimob bersama-sama warga mulai membangun jembatan gantung di Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Sopeng pada Senin siang. Pada awal pembangunan mereka terlebih dahulu membuat pondasi jembatan di sisi sungai. Jembatan gantung sepanjang 90 meter dengan lebar 140 meter melintasi sungai Lakelu. Nantinya jembatan akan menghubungkan Desa Mario Riawa dengan Desa Mariori Tangga sebagai akses utama masyarakat. Sebelumnya masyarakat di dua desa tersebut harus menggunakan rakit saat beraktivitas dan memobilisasi hasil bumi untuk menyeberangi sungai. Kepala Desa Watu pun menegaskan pentingnya infrastruktur ini. Tujuan yang akan dicapai mengenai pembangunan jembatan gantung Lakelu menghubungkan dua desa. Dalam hal ini Desa Mariori Aja dengan Mariori Tengah. Kemudian kalau melintas ke gunung perbatasan wilayah Bone juga dia fungsikan di sini melalui taksi. Itulah penyampaian kami sehingga atas nama pemerintah Desa Watu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Proyek jembatan gantung ditargetkan selesai dalam waktu 2 pekan. Dengan adanya jembatan permanen ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran lalu lintas dan perekonomian masyarakat di dua desa tersebut. Suardi Gatang melaporkan dari Sopeng. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Giurnia Sandi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.